Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Fadli Farul. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memperagakan satu cara berhidroponik, yaitu menggunakan deterjen bekas. Nah, selama COVID kan kita selalu membeli cairan anti kuman itu atau desinfektan. Itu banyak sekali. Galon-galon atau deterjen yang selesai kita pakai kemudian kita taruh atau mungkin kita buang menjadi barang rongsokan. Tapi bagi penggemar hidroponik, kita akan menggunakan deterjen yang berisi kurang lebih 5 liter air itu kita gunakan sebagai tempat atau wadah airnya. Bagaimana cara menggunakan atau mengelola deterjen bekas tersebut menjadi tempat yang sangat berguna untuk tanaman hidroponik kita. Ikuti kegiatan saya untuk menggunakan deterjen tersebut. Nah, berikutnya saya mempunyai alat bornya. Kalau tidak ada alat bornya nggak apa-apa juga. Kita gunakan semacam besi, kita buat lingkarannya, kemudian kita pasin dengan ukuran netpot kita. Misalnya ini netpotnya, kita buat lingkaran seluas peralon kita, seluas netpot kita. Dikasih lingkaran, kemudian kita bakar di kompor dan sampai panas, mungkin kita tusukkan ke deterjen tersebut. Kalau saya tidak saya gunakan, kebetulan saya alhamdulillah bisa membeli satu buah bornya. Nah, ini bornya. Kalau kita pasang dulu, ada caranya ya. Nanti mungkin ada video saya yang lain yang akan saya peragakan untuk bagaimana memasang alat untuk melubanginya seperti ini. Nah, suaranya kita pencet. Nah, ya. Kemudian tentunya sebelum kita pasang, kita harus memiliki yang seperti ini. Ini saya beli sekitar 80 atau 100 ribu ya. Namanya mata bor kayu set, whole saw set ya, Nankai. Nah, ini isinya ada beberapa jenis. Ini untuk ukuran lubangnya, akun kecil, kemudian lebih besar, ada juga yang besar lagi. Ini juga bisa kita gunakan untuk peralon kita nantinya. Ini lebih besar, ada beberapa ukuran, kecil seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat cara menggunakannya, dari mulai memasang, mengeraskannya, memasang mata bornya. Mungkin kalau ini diperlukan, tapi jarang sekali ya diperlukan. Dan yang juga harus dilihat ya, ini buat pengencangnya. Jadi alat-alat yang ini semua jangan sampai hilang nih, karena mungkin peralon kita ukuran seperti ini, lubang kita netpotnya mungkin juga lebih kecil, mungkin juga lebih besar. Jadi ini ada geriginya tajam ini. Nah, ini kita gunakan di sini, kemudian kita pasang seperti ini. Kita pasang kendor ya, kita pasang, kita keraskan. Ini ada kunci-kuncinya, jangan khawatir teman-teman. Ini bisa kita pakai yang ini buat nguncinya, atau untuk memasang mata bornya, yaitu yang seperti ini. Nah, ini halus-halus. Nah, biasanya kalau saya lihat ini, hati-hati dengan kunci yang ini kecil sekali ya, kecil sekali. Malah saya sempat khawatir hilang ya, tapi saya cari ternyata dia ngumpet nih di sela-selanya. Ya ini. Nah, setelah kita lakukan pemasangan seperti ini, maka udah kuat sekali. Kita bisa lihat nih, kita pencet. Nah, ini dia langsung berputar. Ini adalah yang masih utuh ya, tidak ada lubangnya. Nah, mungkin kita akan mulai untuk mengerjakan pelobangan di beberapa titik di peralon ini. Kebetulan saya sudah lubang ini, jadi kita ukur berapa senti nih
net pot kita. Ini net potnya 7 cm ini. Nah, kita usahakan lubang ini masuk ke sini. Kemudian kita ukur nih berapa tingginya. Mungkin kalau seperti ini. Nah, ini airnya akan sampai segini nanti. Nah, kita akan masukkan airnya seperti ini, segini. Nah, kalau memangnya agak kurang panjang, kita bisa gunakan yang kain panel ini. Ini kain panelnya, kita masukin di sini. Captionnya ini, sini, sini. Nah, kita masukkan bibit kita yang kita sudah semai. Kita masukkan. Nanti saya peragakan bagaimana memasukkan bibitnya. Nah, ini pas ya, seperti ini. Jadi kita bisa efektif ini dengan peralon, dengan regen yang tidak terpakai. Ini sedang saya lubangi. Kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi satu regen ini atau bekas antis ya. Nah, kita bisa 1, 2, 3, 4, 12 nih. 12 lubang. Nah, dari 12 lubang itu kita asik aja airnya. Air nutrisi, AB mixnya. Kemudian kita tunggu aja sampai dia besar. Nah, jangan lupa, biasanya kita akan salah nih mengukurnya. Saya juga tadi awalnya saya mau hitung. Saya hitung nih berapa senti tingginya. Ini tingginya 26 cm, sekitar 27. Bisa bagi berapa nih? Tingginya 21 cm, kemudian lebarnya kurang lebih 15, 16, 17 ya. 16,5. Nah, jangan sampai misalnya yang tidak maksimal, misalnya agak jauh nih jaraknya di sini dengan di sini, kan sayang sekali nih. Padahal kita bisa bikin satu lubang lagi, atau dia bikin 1, 2 di sini, kemudian mungkin di sini tengah-tengah. Jadi cuma 3 kali 3, 9. Sementara kalau lubang yang seperti ini kita bisa gunakan untuk tanaman yang tegak, misalnya bayam, kemudian kangkung ya. Pokoknya pohon-pohon atau sayur-sayuran yang tegak. Kalau ada juga yang ke kiri ke kanan. Mungkin kalau ke kiri kanan kita akan bagi nanti menjadi 3 mungkin ya. 1, 2 di sini, 3. Ini juga 1, mungkin ini 1, sini 2. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya benar-benar agak bebas. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi saya akan gunakan beberapa model. 1 ini buat bayam yang dia tinggi ke atas. Kemudian yang ini juga buat bayam. 1 tempat ini sebagusnya dengan 1 jenis, supaya nutrisi berapa ukurannya bisa sama semuanya. Jangan sampai misalnya kita tanam sini pokcai, kemudian kita selada yang masing-masing dari kandungan nutrisinya dia berbeda. Misalnya ada yang 600, 700 sampai umur berapa. Sehingga kalau kita tidak samakan, maka pertumbuhannya akan beda. Tapi kalau satu jenis homogen, maka pertumbuhannya akan baik. Nah, ini beberapa hal yang persiapan kita untuk menggunakan regen yang ukuran 5 liternya ya. 5 liter ini, 5 liter. 5 liter. Jadi bisa kita gunakan. Jangan sampai regen ini menjadi sia-sia atau menjadi sampah. Mungkin kita buang. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada, ya kita beli aja. Mungkin harga sekitar 5.000 atau 10.000 ya. Kalau ini harganya 10.000 berarti 1, 2, 3, 12. Nah, 10.000 dapat 12 titik, 12 net pot seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan yang kecil juga bisa peralonnya. Bukan yang kecil, yang kecil regennya atau yang besar. Teman-teman pencinta hidroponik, ini pengalaman saya akan saya share ke teman-teman yang memang akan mencoba untuk membuat instalasi yang sederhana dengan regen. Nah, setelah kita ukur, ini juga pengalaman saya,
Setelah kita ukur, titiknya di mana? Biasanya kalau kita langsung gunakan mata bor yang ini, dia akan miring dia. Misalnya kita tusuk di sini, mungkin nggak tepat dia nih, akan miring ke kiri. Nah, sebaiknya secara prakteknya kita harus melubangi dulu titik mana. Misalnya di sini, saya sudah tandakan ya di sini. Ini, maka saya akan tusuk dulu nih. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mata yang ini, mata bornya pas di lubang ini, ya. Nah, yang kini. Tetapi kalau nggak pas, dia akan bergeser, namanya getaran ya. Dia nggak terlalu pas nantinya. Tapi kalau kita sudah lubangi, kita akan coba lubangi ya, dia akan pas kita. Nah, nih. Mungkin kita akan coba dengan tempat yang agak berbeda ya. Saya akan coba untuk membornya. Ini sudah saya lubangi tadi ya dengan gunting atau benda-benda keras yang tajam. Kemudian saya akan paskan mata bor ini yang seperti ini. Oke ya. Saya akan paskan di sini. Kemudian saya akan tahan. Nah, secara perlahan dia akan lubang dia. Nah, saya akan coba sendiri ini. Saya bekerja sendiri. Kemudian saya akan pasang. Ya, kita coba ini. Udah pas di lubangnya. Pas. Nah, kemudian saya akan lubangi secara perlahan-lahan. Nah, hati-hati kalau udah lubang, jangan dipaksa, dengan perasaan tentunya ya. Nah, ini hasilnya sudah. Nah, ini dia. Lubangnya udah ada. Kemudian kita bisa lihat ini sisanya plastik bornya udah selesai. Nah, kita akan lihat nanti apakah pas lubangnya. Pasti pas. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya lubangin sini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita gunakan yang besar, misal yang ini ya, dia akan langsung lolos dia tuh. Misalnya, nah ini tuh. Jadi kita harus pandai-pandai mencari mata bor yang mana nih untuk peralon untuk dirgen kita. Ternyata yang ukuran yang ini saya udah ambil ukurannya yang pas dengan, kalau udah pas ini, nah kita bisa lubangi seperti itu, dia nggak akan bergerak. Nah, ini beberapa contoh ya untuk menggunakan atau memanfaatkan drigen bekas di rumah kita. Nah, itu dia beberapa tips dari saya. Mau coba? Silakan dicoba ya. Ini juga di belakang ini ada, saya eksperimen semua untuk menanam berbagai jenis sayuran dan sayuran daun dan sayuran buah. Sayuran daun itu kangkung, bayam, pokcai, sawi. Itu pengertian dari sayuran. Tapi ada juga sayuran buah, yaitu tomat, cabai, terong, mungkin apa lagi ya yang berbentuk buah tapi ada daunnya juga. Kacang panjang, kacang hijau mungkin ya. Kemudian saya tanam juga buncis, pare dan seterusnya. Ya, jangan pusing dengan barang-barang bekas, kita gunakan buat berhidroponik. Kemudian bagi teman-teman yang ingin membeli bibit, kebetulan saya sebagai agen dari produk Jayaseed, bisa menghubungi saya di nomor 0877 8479 0534. Saya ulang lagi, 0877 8479 0534. Saya akan kirimkan bibitnya dan akan menjadi sehat, diri kita menjadi hijau dan bermanfaat untuk keluarga kita. Ini semua saya gunakan bibit dari Jayaseed. Silakan menghubungi saya di nomor yang tadi saya sebutkan.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.